Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 dengan saya Nurdiansah. Dengan saya Neranda, dengan saya Siti Nur Aisyah. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, hasil diskusi kami tentang akuntansi laporan pertanggungjawaban. Halo teman-teman, tadi perkenalannya sudah, maka kita langsung saja ke materi ya. Kelompok kami akan membahas tentang akuntansi pertanggungjawaban. Nah, apa itu akuntansi pertanggungjawaban? Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi manajemen yang fokus pada pembagian tanggung jawab dalam organisasi. Sistem ini digunakan untuk mengendalikan biaya, mengevaluasi kinerja, lalu menilai penyimpangan dari anggaran. Dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban, setiap unit organisasi dapat diketahui kontribusi dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, definisi dan tujuan akuntansi pertanggungjawaban. Menurut Mulyadi, sistem akuntansi yang mengumpulkan dan melaporkan biaya serta pendapatan sesuai pusat pertanggungjawaban dengan tujuan sebagai berikut: memberikan dasar untuk menilai kinerja manajer, memotivasi manajer bekerja lebih efisien, menghubungkan perencanaan dengan pengendalian, menjadi alat komunikasi antara manajer tingkat atas dan bawah. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang fokus pada pihak eksternal. Akuntansi pertanggungjawaban berfokus pada pengendalian internal. Syarat penerapannya itu struktur organisasi jelas, alur wewenang dari atas ke bawah, dan tanggung jawab dari bawah ke atas. Partisipasi penuh dalam penyusunan anggaran, pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali, sistem akuntansi biaya yang memadai, pelaporan biaya secara periodik untuk setiap pusat tanggung jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai struktur organisasi dan sejenisnya. Struktur organisasi, perusahaan dapat menggunakan struktur fungsional, produk, atau geografis. Prinsip utamanya yaitu tidak ada tumpang tindih tanggung jawab. Setiap manajer memahami perannya dan otoritas sejalan dengan tanggung jawab. Struktur organisasi yang baik mendukung pengendalian operasional. Selanjutnya terdiri dari jenis struktur organisasi. Yang pertama yaitu organisasi fungsional, terdiri dari produksi, pusat biaya, pemasaran, pusat pendapatan, dan administrasi. Yang kedua terdiri dari organisasi divisional, yaitu setiap divisi mencakup semua fungsi produksi, penjualan, dan administrasi, dan diperlakukan sebagai pusat investasi. Divisional lebih cocok untuk perusahaan besar dan beragam produk. Selanjutnya yaitu terdiri dari informasi dan anggaran akuntansi pertanggungjawaban. Informasi berisi data biaya, pendapatan, dan aktiva sesuai pusat tanggung jawab. Informasi ini dibutuhkan untuk mengambil keputusan manajemen, membantu manajer mengevaluasi pelaksanaan anggaran dan kinerjanya. Terdapat juga anggaran disusun untuk setiap pusat tanggung jawab hanya memasukkan biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer terkait proses penyusunan anggaran efektif dilakukan dari bawah ke atas lalu dikomplikasi di manajemen puncak. Anggaran menjadi dasar penilaian prestasi dan pengendalian biaya. Terdapat juga tentang penentuan pengendalian biaya dan biaya overhead. Biaya dibagi menjadi terkendali dan tidak terkendali. Biaya variabel lebih mudah dikendalikan dibanding biaya tetap. Contohnya yaitu manajer produksi mengendalikan jumlah bahan baku yang digunakan, tetapi harga bahan baku ditentukan pasar. Biaya tetap sebagai terkendali jika ada pengaruh dari perubahan aktivitas. Yang pertama yaitu overhead langsung dapat ditelusuri ke departemen tertentu. Yang kedua yaitu overhead tidak langsung dialokasikan ke beberapa departemen. Yang ketiga yaitu alokasi hanya sah jika manajer bisa mengendalikan biaya yang dibebankan. Dan yang keempat yaitu pembebanan biaya jasa antar departemen digunakan sebagai mekanisme kontrol.
Lalu ada jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat biaya, fokus pada pengendalian biaya, contohnya seperti departemen produksi. Yang kedua, ada pusat pendapatan, bertanggung jawab atas pencapaian pendapatan, contohnya departemen penjualan. Lalu ada pusat laba, bertanggung jawab atas selisih pendapatan biaya, contohnya unit bisnis mandiri. Lalu ada pusat investasi, bertanggung jawab atas laba sekaligus mengelola aset, contohnya seperti divisi perusahaan besar. Lalu ada manfaat akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, membantu manajemen menilai kinerja unit atau manajer. Yang kedua, menjadi dasar pemberian penghargaan atau sanksi. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dalam penggunaan biaya. Lalu ada mendorong efisiensi dan efektivitas kerja. Yang terakhir, menjadi alat komunikasi antara manajemen puncak dengan manajemen menengah atau bawah. Lalu ada kelebihan dan keterbatasan. Kelebihannya yaitu memudahkan pengendalian biaya sesuai tanggung jawab, lalu memotivasi manajer agar lebih disiplin. Yang terakhir, mendorong partisipasi aktif dalam penyusunan anggaran. Keterbatasannya yaitu sulit membedakan biaya yang benar-benar terkendali oleh manajer, lalu resiko konflik antar departemen karena pembagian tanggung jawab, lalu yang terakhir membutuhkan sistem pelaporan yang baik dan konsisten. Ya, kesimpulannya, akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi manajemen yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan pendapatan yang berdasarkan atas pusat tanggung jawab dalam organisasi. Jadi teman-teman bisa lihat ya di slide ini kesimpulan pada intinya itu. Dan terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat juga diimplementasikan di kehidupan teman-teman atau di pekerjaan. Terima kasih. Bagi teman-teman yang bingung untuk masuk Unpam, mari tonton video kita selanjutnya ya. Oke, kami pamit. Bye-bye. Halo, teman-teman butuh tempat kuliah yang berkualitas dan terjangkau. Senang aja, jawabannya cuma satu, Universitas Pamulang. Tempat di mana kamu bisa kuliah sambil mengembangkan potensi diri dan karir. Fasilitasnya lengkap, dosennya kompeten. Yang paling penting, harganya murah loh. Gak cuma belajar teori aja, tapi ada praktek dan pengembangan soft skill agar siap sukses dan siap kerja. Di Unpam banyak beberapa pilihan jurusan loh. Yuk, wujudkan impian kamu bersama kami di Universitas Pamulang.